Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan saya berharapkan Anda dimanapun berada saat ini dalam kondisi yang prima dan sehat. Nah, ketika kita berbicara tentang kesehatan, bicara tentang lifestyle, bicara tentang makanan, life habit, itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan semua itu bermuara pada satu kata, yaitu kata sehat. Baik sehat secara fisik, sehat secara mental, maupun sehat secara sosial. Semuanya memiliki ketergantungan dan keterkaitan. They like a circle dan tidak ada putusnya. Dan bincang-bincang tentang kesehatan di program Sehat-Sehat kali ini saya ditemani oleh seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffian Kabupaten Siak, Dr. Fathauli Salviani. Ya, kami akan berbincang-bincang tentang kesehatan, tentang lifestyle, dan juga tentang puasa yang akan kita jadikan lifestyle dalam kehidupan kita. Apalagi tidak berapa lama lagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetaplah di Sehat-Sehat bersama saya Eki Novemberata. Aku sehat, kamu sehat, dan kita bahagia. Pemirsa, masih bersama saya di program Sehat-Sehat. Seperti yang saya kabarkan tadi di awal, saya ditemani oleh seorang dokter dari RSUD Tengku Raffian Kabupaten Siak. Halo Dr. Hauli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini di tengah deraan baru nih, gelombang ketiga COVID-19 dengan datangnya varian baru Omicron. Ini bagaimana lifestyle yang harus kita jalankan? Oke, terima kasih. Dengan kasus pandemi yang sekarang, kita harus menjaga kesehatan kita, ya, kualitas hidup kita tuh harus kita jaga. Salah satunya itu ada gaya hidup yang sederhana tapi sangat bermanfaat untuk kita adalah puasa. Gitu sih, Pak. Jadi bagaimanapun kualitas hidupnya nih yang harus diperbaiki. Betul, karena kualitas hidup kita itulah yang bisa membentengi kita dari berbagai macam serangan penyakit sebenarnya. Ya. Nah, bicara tentang kualitas hidup, tentu juga kita ada yang perlu kita lakukan. Nah, di masa pandemi seperti ini, Dok, apa sih hal-hal simpel mungkin yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu? Karena kan ini ancaman ini semakin besar gitu. Gaya hidup kita, pola makan kita. Betul. Ya, jadi salah satu gaya hidup, ya, gaya hidup itu dikatakan sehat apabila itu bisa dilakukan dalam waktu jangka panjang. Okay. Kemudian ciri-ciri yang lainnya tuh dia dilakukan mudah, simple, efektif, dan tidak menggunakan biaya yang banyak. Salah satunya itu gaya hidup yang sangat efektif, ya, yang untuk bisa kita terapkan itu adalah puasa. Jadi bagaimana menjadikan puasa itu sebagai gaya hidup kita? Karena dengan puasa itu Allah sudah mengatakan, Rasulullah juga sudah menyampaikan, itu akan membuat kita sehat secara lahir, batin, dan secara sosial. Nah, kalau dokter melihat ini, kita melihat secara umum dulu, ya, saat ini seperti apa sih gaya hidup masyarakat kita? Kalau gaya hidup kita sekarang, ya, masyarakat itu sekarang lebih ke diet, ya. Mereka tuh lebih memilih diet, tapi melupakan puasa. Karena kalau diet itu relatif waktunya singkat. Ketika targetnya sudah tercapai, misalnya dia targetnya berat badan kan, ketika berat badannya sudah capai ideal, ya sudah dia berhenti diet gitu. Dan secara tidak langsung dia, secara tidak sadar dia kembali lagi dengan kebiasaan yang lama. Nah, tetapi kalau kita membiasakan puasa itu sebagai gaya hidup kita, itu akan berlangsung sepanjang hidup. Karena pola hidup sehat itu adalah yang bisa kita lakukan selama-lamanya. Karena target kita itu adalah sehat, bahagia, sedangkan langsing itu berat badan ideal itu adalah bonusnya gitu sebenarnya. Oke, nah sekarang kalau kita berbicara tren, ya ini kan tidak terlepas dari bagaimana seseorang itu memahami. Ya, nah, dilihat dari edukasinya, informasi yang mereka dapatkan. Nah, begitu. Nah, seperti yang dokter katakan tadi, ini adalah perjalanan yang panjang, harus dilakukan terus-menerus gitu. Nah, bagaimana kita memunculkan itu? Sebenarnya untuk bisa melakukan itu, ya, konsisten. Yang susah itu kan memulai itu gampang, tapi istiqomah itu yang susah. Jadi untuk bisa istiqomah itu kita harus buat dulu strong why-nya apa. Mengapa kita melakukan itu gitu. Mengapa kita lakukan puasa. Jadi strong why-nya apa gitu. Pertama memang puasa itu kan sudah Allah perintahkan, kemudian juga Rasulullah juga sudah menyampaikan kepada kita, itu salah satu strong why-nya gitu. Tetapi kita manusia dikasih nafsu sama Allah juga, itu pasti kita gampang tergoda gitu. Jadi bagaimana kita istiqomah untuk menjalankan puasa ini sebagai gaya hidup,
pertama sekali adalah pemahaman kita tentang puasa itu seperti apa dan apa manfaat puasa itu bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oke. Nah, ini kan juga berkaitan dengan tadi konsisten, kemudian target atau goal yang ingin dicapai. Ya, betul. Nah, perilaku manusia sekarang, perilaku masyarakat kita ini kan maunya sesuatu yang instan, hasilnya cepat. Betul. Kemudian mereka tidak memikirkan side effect-nya. Betul. Nah, begitu. Ini bagaimana kita meluruskan paradigma itu, meluruskan pola pikir yang itu gitu. Kalau untuk merubah pola pikir itu memang butuh waktu ya, butuh waktu dan memang perlu support system yang bagus gitu. Mungkin saya dari rumah sakit, dari rumah sakit ada bagian PKRS ya, promosi kesehatan rumah sakit. Kami berupaya untuk konsisten gitu ya, memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, pada pasien yang datang berkunjung. Kalau saya pribadi sih lebih konsennya sekarang lebih ke puasa ya. Jadi banyak dimensi fitrah. Kalau sih lebih mengajak dari pihak PKRS dan rumah sakit itu fitrah keimanan sama fitrah jasmani, itu dia. Nah, cuman kan terkadang ketika kita berbicara secara umum, kita bicara puasa, ini kan lebih konotasinya nih ke yang muslim begitu, ya kan? Nah, sedangkan untuk sehat sebenarnya itu hak siapa saja. Nah, bagaimana kita mau memasyarakatkan, ayo dong kita puasa untuk kesehatan gitu, karena fasting for lifestyle ini kan juga bukan hal yang baru sih sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya puasa itu kan bukan muslim aja sebenarnya, setiap agama itu ada puasanya gitu. Beda-beda cara puasa mereka tuh beda gitu. Orang agama Kristen caranya berbeda, agama Hindu berbeda gitu, orang Buddha berbeda. Tetapi tujuan mereka tuh sama, bagaimana dengan puasa itu hati mereka jadi bersih, mereka tuh lebih dekat sama Allah gitu ya. Karena sesungguhnya ketika kita makin mendekat kepada Allah, kita tuh bahagia. Dengan melakukan puasa level 1 itu dari 12 sampai 14 jam. Itu sudah sangat bermanfaat. Kalau kita di bulan Ramadan itu kan puasa itu dari sahur ya. Dari sahur jam 4 pagi sampai jam 6 sore, itu kan sudah berapa jam itu? Sudah 12 jam. 12 jam. Itu kalau kita kaitkan dengan intermittent fasting, itu sudah intermittent level 1. Cuman bedanya kalau kita puasa Ramadan itu dia namanya dry fasting. Jadi maksudnya tidak makan, tidak minum. Kalau intermittent fasting itu kalau level 1 itu apapun agamanya itu dia bisa mengamalkan, tapi dia water fasting. Dia puasa makan tapi boleh minum. Itu harapannya dengan puasa 12 sampai 14 jam ada growth hormon yang muncul. Nah, gitu. Itu sudah menyehatkan gitu. Jadi polisi rencananya juga pasien-pasien di rumah sakit itu mau kalau edukasi juga, ayo kita puasa, karena salah satu puasa itu mempermudah kesembuhan. Karena kan sebagus apapun obatnya, sebagus apapun rumah sakitnya, tetapi kalau misalnya dari hatinya juga dia nggak menerima kondisi sakitnya itu, ya sembuhnya lama gitu. Karena harus targetnya ke individunya. Iya betul. Jadi istilahnya memang harus pemahaman penting puasa itu memang harus ditanamkan ke masing-masing orang sih. Baik, nanti kita akan bicara lagi tentang intermittent fasting. Tetaplah bersama kami di Siak Sehat. Ya, pemirsa masih di program Siak Sehat bersama Dr. Hauli. Nah, Dr. Hauli, ketika kita bicara tentang lifestyle ini kan bicara tentang pilihan. Betul. Nah, sekarang ada yang memulai dan menjadikan puasa atau fasting ini sebagai bagian dari lifestyle. Nah, ini kan kita ini harus memilih nih, mau fasting atau mau diet. Nah, ini bagaimana kita untuk mengetahui sebenarnya kalau diet ini kan targetnya bisa kurus dalam waktu 1 minggu, bisa turun berat badan 1 hari 1 kilo, ya, targetnya begitu. Nah, sedangkan puasa ini bagaimana dia menstimulus kesehatan kita sehingga dia memang menjadi bagian dari apa yang keseharian kita. Gitu. Betul. Memang masalah makan ini ya, karena makan itu, apa yang kita makan itu menentukan kualitas hidup kita, ya kan? Apa yang kita makan itu menentukan kualitas hidup kita dan kesehatan kita. Ya. Jadi investasi kesehatan ini sama dengan investasi uang sebenarnya, ya. Jadi bagaimana kita mengelola uang kita ini biar kita sejahtera. Sama juga bagaimana kita mengelola apa yang kita makan, apa yang kita minum itu untuk kesehatan kita di masa yang akan datang. Ya. Jadi harus kita pastikan dulu tadi strong why-nya gitu. Strong why-nya, kalau diet itu kan target gitu ya.
target. Yang penting turun berat badan sekian gitu. Tapi kalau puasa, targetnya itu adalah sehat. Sedangkan berat badan itu adalah bonusnya gitu. Jadi diet itu banyak gitu ya, diet itu banyak terserah. Kalau diet itu adalah lebih fokus ke apa yang dia makan dan berapa dia makan. Jadi kan kalau apa itu kan misalnya diet misalnya diet keto misalnya ya, dia yang dimakan tuh kan yang lemak saja, yang proteinnya saja, tapi dia tidak ada karbonnya, ya kan. Kemudian berapa gitu ya, berapa yang kita makan tuh maksudnya berapa kalorinya, berapa banyak jumlahnya gitu. Jadi kalau orang-orang yang memang, kalau kita kembali ke bakat seseorang yang memang dia bakatnya disiplin, itu pasti mudah gitu. Pasti mudah dia menentukan gitu kalorinya seperti apa. Tapi kalau orang yang bakatnya tidak konsisten, tidak disiplin, itu paling bertahannya cuma 3 hari gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya puasa ini dia memang perlu kesabaran gitu ya, yang tingkat tinggi. Tapi yang paling penting ditanamkan adalah manfaat puasa itu Allah kasih itu ya. Allah kasih kita, disuruhnya kita puasa pasti ada maknanya gitu ya. Pasti ada maknanya. Jadi puasa itu dia lebih menentukan kapan kita makan dan bagaimana kita makan. Kapan itu misalnya kalau puasa itu kan Allah kan sudah tentukan waktu sahur jam sekian, waktu buka puasanya jam sekian. Jadi lebih menekankan kapannya dan bagaimana dia buka puasa. Rasulullah mengatakan ketika kita berbuka puasa itu berbukalah dengan yang manis. Yang manis itu bukan yang kolak gitu ya. Buka puasa itu seperti kurma. Kemudian kurma itu nggak banyak juga gitu, 2 atau 3 disarankan karena memang Allah tuh suka yang ganjil-ganjil gitu. Jadi kita juga ketika berbuka puasa itu kita harus mengetahui bagaimana cara berbuka puasa yang benar dan tepat, begitu juga dengan sahurnya gitu. Ada yang orang puasa itu efeknya itu dia sehat, karena kemarin kalau di bulan Ramadan itu kan kita kembali ke fitrah sebenarnya. Dari 11 bulan kita makan asal-asalan, ketika kita masuk ke bulan Ramadan itu Allah itu menyuruh kita untuk memfitrahkan lagi jasmani kita gitu. Tetapi banyak orang habis puasa bukannya sehat, berat badannya makin bertambah. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang memang bisa melakukan puasa secara benar dan tepat, dia akan lebih sehat dari segi fisik, kemudian dari segi batin dan lebih tenang. Itu namanya kita kenapa kembali ke fitri itu tadi sebenarnya Pak. Jadi memang sekarang kita banyak melakukan puasa ya puasa tapi tidak benar dan tepat. Kita banyak sholat tapi tidak benar dan tepat. Itu yang harus kita tekankan Pak. Ya. Nah kemudian ini bicara tentang puasa dok, katanya puasa itu bisa mengaktifkan 3 faktor. Oh iya betul. Nah itu ada autofagia, hormon, pertumbuhan, kemudian stem cell. Ini bagaimana penjelasannya? Oke, begini. Jadi puasa itu kalau kita puasanya dengan benar dan tepat, kita akan mendapatkan 3 keuntungan, yaitu autofagi, kemudian growth hormone sama stem cell. Untuk bisa mendapatkan efek-efek tersebut, kita fokus ke berapa lama kita puasa. Gitu. Kalau ada puasa yang kita lakukan ya kayak puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, kemudian puasa Ramadan itu jamnya kan 12 sampai 14 jam. Yeah. Di situ target yang diharapkan adalah growth hormone. Jadi orang-orang yang sering berpuasa itu mukanya lebih awet muda. Berarti ada regenerasi. Iya, ada regenerasi sel. Jadi kalau orang-orang yang yang tidak rajin puasa sama rajin puasa bisa kita bedakan dari karakternya, dari wajahnya, itu bisa kita bedakan. Kemudian kalau untuk autofagi itu baru bisa kita dapatkan prosesnya apabila kita puasa minimal 16 jam. Di atas 16 jam, 17-18 jam. Itu ada efek autofagi. Efek autofagi itu adalah proses di mana sel itu akan memakan sel yang lain. Maksudnya gini, di tubuh kita ini kan ada sel yang tua gitu ya. Jadi sel-sel yang istilahnya dia tidak dapat makanan dari kita gitu, dia akan mati sendiri, akan hancur sendiri. Ataupun nanti sel-sel yang kurang sehat akan dimakan oleh sel-sel yang sehat gitu. Jadi istilahnya autofagi itu auto itu kan sendiri. Jadi istilahnya dia memakan sendiri. Tapi yang dimakan ini adalah yang tidak sehat gitu. Yang sehat itu makin sehat. Beda dengan kemoterapi. Kalau kemoterapi itu dia menghancurkan sel yang rusak, sel yang bagusnya juga rusak. Tapi kalau puasa ini tidak, dia akan menghancurkan yang rusaknya saja, sedangkan yang sehat tetap sehat. Jadi kenapa kalau pasien-pasien dengan kanker, kemudian pasien-pasien dengan kanker lah ya, karena kanker tuh banyak sel-sel yang yang hiperaktif gitu. Jadi disarankan memang kalau orang-orang yang penyakit kanker itu puasa level
yang jam puasa itu adalah di atas 16 jam. Makanya di beberapa jurnal kesehatan kanker juga bisa disembuhkan dengan puasa. Betul. Tapi harus benar dan tepat juga gitu cara berpuasanya gitu. Kalau yang stem cell itu baru teraktivasi apabila dia berpuasa lebih dari 24 jam. 24 jam. Bagusnya itu 24 jam, 36 jam sampai 72 jam. Jadi saya pernah dapat video dari dokter, saya lupa, dia memang ahli Islam ya gitu ya, sains. Jadi Bapak tahu kan ya puasa Yaumul Bid itu, pemahaman kita puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari berturut-turut. Sahur, buka, sahur, buka, sahur, buka selama 3 hari. Ternyata dari dokter itu mengatakan puasa Yaumul Bid itu 3 hari itu berlangsung, maksudnya kita nggak buka puasa. Jadi istilahnya itu puasa 72 jam tapi yang water fasting, dia tetap minum. Tanpa makan? Tanpa makan. Itu diharapkan akan muncul stem cell. Jadi istilahnya ada sel-sel tumbuh. Itu disarankan adalah pada pasien-pasien dengan penyakit terminal yang organnya sudah rusak seperti gagal ginjal, kemudian kanker hati seperti itu. Jadi lebih bagus seperti itu. Tapi kan orang zaman sekarang merasa aku kan sakitnya udah berat, jadi nggak usah puasa gitu makin lama. Padahal salah pemahamannya. Oke. Nah kemudian begini, ketika kita sudah tahu nih puasa ini sangat besar efeknya terhadap kesehatan kita. Nah sekarang menjalankan puasa yang benar ini seperti apa? Kemudian puasa yang bagaimana nih yang harus kita lakukan gitu. Karena misalnya kan gini, ada puasa yang 12 jam, kemudian ada yang dry fasting, kemudian ada yang puasa water fasting, kita boleh makan boleh tidak gitu. Kemudian juga faktor umur juga nih apakah mempengaruhi bagaimana kita memilih puasa yang tepat bagi kita, terutama yang untuk kesehatan. Nah kita jangan jawab dulu nih dok, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Siak Sehat dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengupas nih manfaat puasa bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Nah sekarang sebenarnya bagaimana sih harus pola puasa yang harus kita jalankan? Karena begini dok, contohnya nih di puasa bulan Ramadan nih, oke kita udah sahur, udah makan makanan yang sehat, lengkap nih dengan karbonya, dengan buahnya. Kemudian nanti kita udah jalankan ibadah puasa. Nah pas berbuka puasa nih kebiasaan kita, berbukalah dengan yang manis-manis, ada buburnya, ada kolaknya, ada sirupnya. Nah ini kan sebenarnya nih pola hidup, ya kan, bagaimana kita memilih choice kita ini terhadap apa yang kita makan, karena tubuh kita itu kan gambaran apa yang kita makan. Betul. Nah sekarang nih di intermittent fasting. Nah ini kan ada pola-pola yang harus kita jalankan. Ada dry fastingnya, ada water fastingnya. Kemudian ada time limitnya nih berapa lama kita harus puasa. Ini bagaimana penjelasannya? Oke. Jadi kalau intermittent fasting ini memang banyak literaturnya ya, banyak literasinya. Kalau saya menganut yang diajarkan oleh Dr. Andi Pratama SPPD, beliau itu mengkaitkan intermittent fasting itu dengan sunnahnya Rasulullah gitu. Karena banyak orang puasa gitu ya, puasa tapi nggak tahu latar belakang yang digunakan itu apa. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kan tujuannya kan harus makin mendekat ke Allah gitu. Sunnah-sunnah Rasulullah harus kita terapkan. Jadi menurut saya yang diajarkan oleh Dr. Andi Pratama SPPD itu menurut saya tuh sangat masuk akal gitu. Jadi ada 9 level. Level ganjil dan level genap. Level ganjil itu adalah lebih ke jenis puasanya, level puasanya, sedangkan level genap itu adalah lebih ke optimalisasi puasanya. Misalnya level 1 itu puasanya 12 sampai 14 jam. Ya kan, misalnya dari jam 6 sore kita makan, terakhir makan ya Pak, terakhir kita makan sampai jam 8 pagi besok kita puasa. Tapi dari jam puasa jam 6 sore sampai jam 8 pagi kita boleh minum. Itu namanya water fasting. Jadi dia boleh makan 3 kali, makan sarapan, kemudian makan siang, makan malam, itu tetap. Kemudian kita, ini level ganjil dulu ya Pak ya. Kemudian level yang 3 itu jamnya lebih naik lagi. Itu 16 sampai 18 jam. Itu yang saya bilang tadi itu, kalau tadi level 1 itu growth hormone. Kalau level 2 itu lebih ke autofagi. Jadi kita makan jam 6 sore terakhir, kita puasa sampai kalau bisa itu paling cepat kita makan itu jam 10 pagi, ya kalau bisa jam 12. Jadi kita kita skip sarapannya. Tapi masih tetap minum, boleh minum, kan water fasting. Nah, gitu, masih tetap minum. Kemudian level 5 itu adalah dry fasting, itu adalah level-level puasa sunnah. Jadi level puasa sunnah itu dia sahur, dia tetap makan terakhir jam 6 sore gitu ya.
Kalau memang mau dari 6 sore lebih bagus, tapi kalau memang nggak sanggup ya udah sahur seperti biasa. Sahur itu harus diperhatikan gitu ya. Kita harus seimbang. Ada orang yang malah sahur gitu ya. Ini mumpung bulan Rajab, bulan Sya'ban, biasakanlah puasa-puasa sunnah. Jadi sahur itu bukannya sebelum tidur, tapi sahur itu adalah di sepertiga malam terakhir. Kalau misalnya mau imsak, ya minimal kita minum air putih karena di situ letak keberkahannya. Jadi kita sahur itu utamakan adalah seperti kurma, kemudian air putih harus cukup, kemudian ada karbonnya, ada buah-buahannya, ada sayurnya, gitu ya. Gak mesti yang ribet gitu ya. Yang penting yang sederhana tapi istilahnya sehat gitu. Bukan Indomie gitu ya. Indomie itu kurang sehat gitu. Tapi kadang-kadang Indomie pula yang menyederakan ya Pak ya gitu misalnya. Jadi sahur itu dipertimbangkan itu adalah cairan, kemudian kurma itu disarankan sangat bagus. Kemudian itu kan yang level 5 tadi puasa ya, puasa sunnah. Kemudian buka puasanya itu jam 8 malam. Itu disarankan, itu kan berapa jam itu ya? Maksudnya kan lebih dari 14 jam itu pasti. Jadi diharapkan biar puasanya itu optimal, alangkah bagusnya itu ketika buka puasa itu adalah air putih dulu, kemudian makanlah protein, kemudian lemak, kemudian serat-serat, baik itu sayur ataupun buah, terakhir baru karbo. Alangkah bagusnya itu karbonya itu karbo yang kompleks seperti ubi, jagung, kemudian sagu gitu ya, bukan roti, bukan kolak, bukan yang manis-manis lah gitu, karena itu menyebabkan gula darah itu langsung naik gitu Pak. Jadi bagaimana kita yang tadi gula darah kita rendah gitu ya, ketika kita buka puasa itu pelan-pelan kita naikkan gitu. Jadi biar hormon insulin itu nggak kaget gitu loh Pak. Nah, kemudian level tadi 5, sekarang 7 itu level yang puasanya itu lebih dari 4 jam, tapi yang water fasting. Jadi terakhir makan dari jam 6 sore, dia baru makan lagi jam 6 sore besoknya gitu. Itu sangat bagus karena tadi growth hormon dapat, autofaginya dapat, stem cell-nya dapat. Nah, itu level 7. Kalau level 9 itu yang lebih tinggi lagi Pak, yang sampai dia puasa 48 sampai 72 jam. Itu memang dianjurkan pada pasien-pasien penyakit terminal gitu. Itu tetap water fasting. Dia nggak makan tapi boleh minum. Kemudian yang level 2 itu lebih ke cara kita minum. Jadi kita minum itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Misalnya nih 20 kilo itu 1 liter. Jadi kira-kira kalau misalnya saya berat badan saya 60 kilo berarti saya butuh cairan 3 liter. Disarankan 250 sampai 300 cc itu setiap 1 jam kita minum. Ditambah 500 cc pada saat kita makan besar. Nah, gitu. Karena banyak orang puasa tadi minum itu nggak diperhatikan. Kemudian level keempat, minumnya harus air putih. Air putih, jangan air yang lain gitu ya Pak ya. Kalau misalnya karena kalau udah puasa tuh kalau nggak ketemu sirup sama es nanti nggak jadi nih Dok. Itu tadi dia. Jadi disarankan itu jangan minum sirup, tapi kayak infus water itu masih mendingan gitu ya. Kayak air nabes itu kan rendaman kurma itu lebih bagus. Kemudian level keempat itu adalah bagaimana kita makan gitu ya. Makan tenang, kemudian nggak makan sambil nonton TV, nggak sambil main HP gitu ya. Jadi sekarang kan istilahnya kayak mindful eating gitu ya. Bagaimana kita betul-betul merasakan nikmatnya makan itu seperti apa. Karena kata Allah itu orang yang berpuasa itu dia memiliki 2 kebahagiaan. Pertama ketika dia berbuka, yang kedua ketika dia di padang mahsyar gitu. Kemudian level ke-6 itu adalah itu tadi kata Rasulullah, makanlah kamu ketika kamu lapar dan berhentilah kamu sebelum kenyang. Kalau kita enggak ya Pak ya gitu ya, masih kenyang makan juga gitu. Apalagi ketika bulan puasa itu banyak hidangannya. Kalau nanti ini sebelah kanan belum terisi. Iya betul. Gitu. Itu level 6 itu adalah makanlah kamu sebelum ketika lapar dan berhentilah kamu sebelum kenyang gitu. Jadi sebenarnya kita makan itu nggak banyak gitu ya. Kalau Rasulullah tuh makannya dengan 3 jari gitu. Berarti bisa dibayangkan gitu ya, 3 jari itu bagaimana jumlah makanan yang dimakan. Kalau kita nggak ya Pak ya, 5 jari gitu ya. Itu sudah salah, nggak sesuai dengan sunnah. Kenapa orang Jepang itu badannya kecil-kecil gitu ya? Karena mereka tuh pakai sumpit gitu, sedikit gitu ya Pak. Kemudian level 6, level 8 itu adalah bagaimana kita olahraga. Jadi olahraga itu disarankan menjelang berbuka. Kalau misalnya kita puasa di level 1 itu, kita puasa itu pagi-pagi. Kan kita makan jam 8 ya tadi. Jadi kita olahraganya itu jam 6 pagi gitu. Kalau zaman sekarang Pak banyak orang yang salah karena kesibuk pekerjaan, dia olahraganya malam. Padahal irama sirkadian tubuh kita itu, olahraga itu disarankan adalah ketika sore hari dan pagi hari. Kalau zaman sekarang orang sudah sesuai, hidupnya sudah banyak nggak sesuai dengan fitrah Pak. Jadi wajar dia merasa aku sudah olahraga gitu. Padahal dia salah dalam memilih waktunya. Karena kenapa? Tubuh kita ini memiliki irama sirkadian tertentu. Gitu. Itu sih Pak.
Nah, tadi ketika kini sekarang kan kita udah tahu nih puasa yang harus kita jalankan seperti apa sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Cuman sekarang terkadang nih ada juga kita pun mungkin melakukan hal yang sama nih ketika misalnya puasa ini dengan sahur gitu. Nah, kita lebih cenderung nanti kan dianjurkan di sepertiga malam terakhir ya untuk melakukan sahur. Karena kita kan sahur duluan nih, habis itu baru tidur. Nah, ini bagaimana nih? Itu tadi kenapa kita Islam gitu ya, kita Islam tapi kita tidak kenal dengan Islam itu sendiri gitu. Sesungguhnya Allah tuh sudah menyatakan itu di Al-Quran dan Rasulullah tuh sudah menyampaikan di hadis. Tidur sesudah kenapa kita habis sahur itu ngantuk, karena yang kita makan itu membuat kita ngantuk gitu, karena terlalu banyak karbohidrat gitu. Oke, ada 4K ini ya, kualitas makanan, kalori, konsistensi dan kesabaran. Jadi apa namanya yang 4 kata yang Bapak sampaikan itu memang cara sukses kita untuk bisa berpuasa. Seperti kualitas makanan itu disarankan memilih makanan itu yang istilahnya yang mendekati bentuknya. Maksudnya sebenarnya makanan yang sehat itu adalah makanan yang alami tanpa banyak olahan. Jadi istilahnya seperti apa ya, istilahnya sekarang itu clean food. Jadi istilahnya kalau kayak wortel itu langsung dimakan kayak gitu ya, kecuali kayak salad, kayak daun selada ataupun timun, tomat itu langsung dimakan. Kalau diolah itu akan merusak enzim, karena sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah enzim. Kalori itu harus kita perhatikan. Jadi orang makan, aku kan nggak banyak makan, aku cuma makan burger gitu ya, ataupun aku cuma makan mie goreng kayak gitu atau kolak gitu, cuma 1 mangkok nggak banyak loh gitu. Tapi mereka lupa gitu, itu tuh kalorinya banyak, besar gitu. Alangkah bagusnya kita makan makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah, misalnya seperti sagu gitu ya, kayak talas misalnya kita rebus ataupun kita kukus gitu, itu lebih banyak kalorinya, juga bisa kita kontrol gitu. Artinya kita juga harus kenal apa yang kita makan. Iya betul, harus kita makan, karena ketika kita mengurangi kalori kita sebenarnya kita menyehatkan tubuh kita gitu. Terus yang ketiga adalah konsistensi. Itu tadi istiqomah itu Pak. Bagaimana kita bisa istiqomah, kita harus paham dulu gitu apa manfaatnya puasa, kemudian bagaimana kita bisa melakukannya dengan menyenangkan kayak gitu ya. Intinya harus paham dulu gitu, paham kenapa puasa, Allah berikan kita puasa, terus paham bagaimana kita melakukan puasa secara benar dan tepat. Nah, kemudian yang keempat, kesabaran, karena sabar untuk taat kepada perintah Allah itu memang perlu, karena sabar itu banyak ya, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam ketaatan itu juga harus sabar gitu, karena ketika kita puasa itu sebenarnya kan ujian yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana kita bisa naik kelas gitu. Jadi kalau orang puasa itu biasanya cenderungnya itu Pak, dia lebih bisa menahan emosinya gitu, karena dia lebih makanannya bisa sabar gitu, apa yang lainnya gitu Pak. Jadi seperti itu sih Pak. Ya. Jadi pemirsa, faktor 4K tadi ada kualitas makanan, kemudian ada kalori, konsistensi dan kesabaran, ini juga menjadi konklusi nih dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Dr. Hauli untuk bincang-bincangnya dan ilmunya yang sudah berbagi dengan pemirsa Sehat-Sehat. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama Dr. Hauli dari RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak. Tetaplah sehat untuk kita yang lebih bahagia. Saya Kino Femirata atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.